Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama, kita akan mempersiapkan tim terbaik kita, ya. Karena gini loh, bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain, tapi kita juga belajar, ya. Dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam grogi, sama Thailand grogi. Buktinya kemarin SEA Games bisa kita buktikan. Kenapa kita nggak bisa? Artinya sama dengan Argentina ini, bukan hanya kita berlatih, tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa bahwa kita bisa. Ya, jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semuanya, jangan gemeter malah nggak bisa main. Ya nggak usah main bola kalau itu. Ya. Dan justru mereka hadir ingin mensupport sepak bola Indonesia. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silakan. Iya, selamat siang Pak Ketum, Pak Alali dan Bang Arya. Untuk laga melawan Argentina nanti, itu apakah salah satu bagian dari tur Asia Tintengo? Lalu juga untuk anggarannya nih Pak, FIFA Matchday ini apakah dibiayai oleh PSSI kah? Atau dari apa yang datang? Atau mungkin dari FIFA? Dan berapa jumlahnya gitu sih? Terima kasih Pak. Saya rasa kalau Argentina sudah announce kalendernya, dia akan bermain hanya di dua negara Asia, yaitu Cina dan Indonesia. Artinya apa? Ya kita dihargai sebagai regional. Itu yang saya bilang apresiasi kepada para sahabat saya di Argentina. Dan ini pembicaraan sebenarnya saya bicarakan pada saat kongres di Rwanda. Pertama kali pertemuan itu saat kongres Rwanda waktu itu. Ya. Jadi kita tidak ada memakai siapapun, kita bicara langsung, dan ternyata direspon positif. Nah, tentu kalau ditanya anggaran, kenapa sih kalau ngomong anggaran kok kayaknya PSSI miskin terus gitu dipikirnya? Kita harus biasakan PSSI juga berprofesional dalam mengelola anggarannya. Kemarin kita baru studi banding sama Jepang, betul? Jepang anggarannya 200 juta US setahun. Ya. Tetapi 70-80% karena apa? PSSI Jepang berdiri sendiri. Ya memang dia harus membuat tim nasionalnya punya value. Sehingga apa? Jangan kita bertanding tim nasional udah capek-capek, ya supporter mintanya menang, yang datang ke lapangan cuma 3.000. Kalau mau bantu PSSI, ayo buktikan hari ini. Karena PSSI sendiri ingin membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat sepak bola benar-benar kita jaga gitu, dengan keuangan yang transparan, yang profesional, yang akuntabel. Dan tentu kita tetap berharap dukungan pemerintah. Kenapa? Saya dan Pak Zainuddin dalam tanda kutip ditugasin di sini. Karena membangun tim nasional itu tidak murah. Ya, ini yang saya mau yakinkan bahwa ayo, ya percayain PSSI, beri kesempatan PSSI punya event-event kelas dunia. Ya, oke, baik, ya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Erik, Pak Malik, Bang Arya. Saya Adi dari bola.com. Bang, Pak, lanjut soal tadi soal biaya mendatangkan Argentina ya. New York Times, media Amerika mengabarkan bahwa biaya untuk mendatangkan Argentina itu sekitar 70 miliar, 5 juta dolar atau 70 miliar Pak. Apakah memang nilainya segitu besarnya Pak, termasuk untuk mendatangkan Messi? Terus kemudian kedua, untuk mempertegas saja Pak, uji coba lawan Argentina ini akan digelar tanggal 19 Juni dan mainnya di mana Pak? Di GBK atau di mana? Lalu yang ketiga soal
penjualan tiket Pak, ini kan yang paling banyak tunggu-tunggu Pak oleh netizen, oleh masyarakat. Bagaimana soal mekanisme penjualan tiket, berapa harganya, berapa puluh ribu yang dijual, dan gimana mekanismenya Pak? Belajar dari konser Coldplay kan Pak, yang animonya banyak sekali. Terima kasih. Yang pasti kalau tiketing, kok saya yakin ya lebih booming dari Coldplay. Kemarin saya cuma lihat di sosial media ya, bukan saya yang bicara loh, ya enggak. Katanya kalau Coldplay ya beberapa tahun lagi bisa datang. Tapi kalau tim Argentina ke Indonesia belum tentu 20-30 tahun sekali datang. Betul? Belum tentu. Artinya apa? Ini pertandingan bersejarah buat Argentina, buat Indonesia, dan tentu generasi muda pesepak bola Indonesia. Sudah diajak main sama Argentina, mentalnya masih di bawah atau udah mulai di atas. Ini mental yang dibangun gitu. Ya. Dan tentu kita jangan hiruk pikuk ya mengenai berapa dibayar, berapa di ini ya. Tadi emang nggak percaya sama PSSI gitu. Nah, seakan-akan PSSI itu miskin gitu. Ini yang di depan ini bukan kaleng-kalengan ini. Ini sengaja karena media takutnya nggak percaya, saya datang pakai jas ini. Pakai jas ini. Kalau pakai jeans kayak Pak Arya tangan pendek, ditanyanya lebih dalam lagi nanti. Jadi intinya jangan bicara uang. Ya, kalian yakin kita sedang membangun PSSI yang transparan. Ya, dan kita yakini ini bukan hanya komersial, tapi apa? Pembangunan mental buat tim nasional kita. Jadi harganya nggak bisa dihitung dengan uang. Kemarin juara SEA Games, apa kalian mau hitung-hitungan pakai uang? Enggak. Ketika para pemain ya bicara bonus, saya bilang pasti akan jauh lebih tinggi ya daripada yang pernah kalian dapat. Saya yakin tiap hari ini mengalir bonus buat mereka. Tetapi saya sangat keberatan kalau kita mau main bola karena uang. Kita berada di lapangan karena kecintaan kita bermain bola, kecintaan kita kepada negara kita. Nah, karena itu tadi kita jangan biaya. Kita ini bicara apa? Nyali mental kita. Indonesia sepak bolanya mau bangun dari tidur. Ya. Yang lain? Ya, silakan. Ya, silakan. Oh, venue. Maunya di mana? Hah? Maunya di mana? Ya udah dijawab ini. Ini kan mereka udah kunjungin Gelora Bung Karno, sudah dilihat. Qualified tidak? Daniel? Perfect. Kata-kata perfecto. Perfecto. Jadi mainnya di sini. Ya. Ini langsung dikunjungin, melihat tadi. Ya. Jangan sampai Gelora Bung Karno ini ya tidak didatengin tim-tim besar ke depan. Ya. Ini baru langkah awal Argentina. Oke? Ya. Tadi depan ini. Selamat sore Pak, saya Sony dari Jepara. Mungkin saya ingin tahu soal proses mendatangkan Argentina. Sebenarnya ini memang murni dari PSSI yang sejak awal atau ada kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dalam halnya promotor Line Sport. Kemudian punten Pak, kembali lagi soal biaya kalau mau dijawab. Ingin konfirmasi aja, apakah memang sumber dananya ini benar-benar dari PSSI atau gimana Pak? Atau ada sponsor dari mana gitu? Terima kasih. Tadi dibilang nggak percaya lagi. Ini udah pakai dasi loh. Hah? Jelek-jelek pemilik Inter Milan dulu. Ini udah pakai dasi. Jadi nanti kan PSSI setiap tahun ada audit, ada reporting system. Ya, ini yang kita nanti buka secara publik, sabar gitu ya. Biarkan PSSI susun keuangannya dengan baik gitu. Ya. Jangan PSSI begini melulu hidupnya, ya. Sekali-sekali berdirilah tegak.
Cuman kalau ada mau nyumbang, alhamdulillah, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ditanya langsung, kita kontrak langsung dengan Argentina, ya. Dan saya terima kasih juga sama Christina. Ini teman saya lama di Itali, ya. Saya juga minta tolong, can I say? Saya juga minta tolong Javier Zanetti. Ya. Jadi ada pihak ketiga, Javier Zanetti namanya. Ya. Inter Milan juga dulu gitu ya. Jadi ini hubungan langsung, ya. Dan saya gini, untuk teman-teman yang ingin membawa tim-tim internasional main di Indonesia, saya nggak nutup itu kok. Ya, welcome. Mau bawa tim siapapun welcome. Tetapi harus kalender PSSI. Ya, karena kita punya masa depan. FIFA Matchday nggak bisa kayak dulu main bawa-bawa terus ngatur-ngatur PSSI. Kapan mainnya, lapangannya, enggak, PSSI yang atur. Apalagi kalau bawa tim nasional. Cuman kalau Persija mau tanding sama Rancaburi tadi, ya silakan, itu klub. Tetapi tim nasional hanya PSSI. Tidak ada agen-agen, tim nasional hanya PSSI. Cuman kalau agen mau kerjasama, welcome. Tapi bukan kita yang diatur agen. Oke? Ini tim nasional masalahnya, merah putih. Oke? Oke, ada yang kiri, bagian yang kiri, yang paling kiri. Dua lagi cukup ya? Ya, dua lagi cukup. Ya, saya Taufik dari Jepang. Selamat siang Pak Eri, Pak Jenderal Namali, terima kasih ya. Argentina ini kan Pak peringkat 1 dunia, juara dunia, yang mau melawan Argentina ini banyak. Bagaimana, kenapa Argentina memilih Indonesia? Apakah ada hubungannya sama timbal balik Balas Budi? Ini juara rumah dunia yang baru. Yang kedua, ada nggak permintaan khusus timnas Argentina selama di Indonesia nanti? Ada Pak. Permintaan khusus. Saya rasa permintaan Argentina semua normal-normal saja, seperti juga ketika kita menjamu tim yang besar, itu biasa normal. Kalau tim Argentina mau main ke kita kan jelek-jelek ini juara SEA Games katanya Argentina. Itu dipandang sama Argentina. Artinya apa? Kita bisa memposisikan sebagai negara terbaik di Asia Tenggara saat ini. Enjoy dulu aja, nikmatin. Gitu. Ya, jadi ini kesempatan yang luar biasa. Kalau timbal balik tidak ada. Ya, jangan saut-sautkan yang namanya sepak bola dan politik. Ya, ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan. Argentina melihat Indonesia juga sebuah negara yang sepak bolanya nomor 1, di mana 73% penduduknya gila bola. Ya, dan saya yakin banyak pemain Argentina punya followers banyak di Indonesia. Jadi pasti pemain-pemain top Argentina ingin kesini menyapa juga fansnya, baik sebagai tim Argentina, baik sebagai individu pemain profesional yang berdarah Argentina. Sekarang kita cek, coba Piala Dunia kemarin yang dukung Argentina siapa? Angkat tangan coba. Masa cuma segini, lebih banyak biasanya. Hah? Yang dukung Messi siapa? Oh, banyak juga. Ini kan artinya apa? Tidak ada salahnya ya ketika mereka hadir untuk menyapa fans mereka, tim Argentina, dan juga menyapa fans mereka secara individu. Ya, jadi tidak ada hubungannya, dan jangan kait-kaitkan terus sepak bola dan politik yang sudah-sudah. Kita melihat masa depan sama seperti SEA Games, sudah juara ya sudah. Jangan justru gara-gara juara SEA Games kita tertidur lagi. Justru harus bangun dari tidur dan lari sekencang-kencangnya dan membangun sekencang-kencangnya. Terakhir, Satu lagi. ya, Yang kiri. terakhir. Yang kiri. Halo, Halo. Pak Ketum Pak Erik. Perkenalkan saya itu dari Bloomberg Business. Ini saya mau menanyakan, tadi sempat ngomong ya Pak Ketum PSSI soal selain nanti akan melawan Argentina, Indonesia ini tadi Pak Erik juga sempat sudah menjajaki komunikasi dengan Maroko dan siapa lagi mungkin rencananya setelah Argentina ya. Tadi yang memang udah fix dan kontak sama PSSI untuk FIFA Matchday mungkin di Indonesia dengan negara mana saja Pak yang mungkin sudah terjadi komunikasinya atau mungkin sudah ada kepastian setelah melawan Argentina nanti. Nah selanjutnya tadi sempat
nyinggung lagi sih saya mau soal ada karena memang soal data ya karena ada ini udah memang ada beberapa informasi juga bahkan media asing memang menyebut ya mungkin dari pemerintah Indonesia sendiri atau PSSI memang mengeluarkan anggaran untuk mendatangkan Argentina sebesar mungkin tadi ada yang menyebut 70 M atau 20 M. Nah itu kira-kira benar atau enggak Pak? Atau mungkin kalau memang angka itu salah mungkin berapa mungkin angkanya gitu. Kalau benar. Terima kasih Pak. Tidak ada salah dan benar, nanti aja setelah audit ya, nanti buku PSSI tiap tahun diaudit ya, nanti bisa lihat pengeluaran buat tim nasional berapa, pengeluaran buat ini berapa, nanti diaudit. Yang audit juga nggak kaleng-kalengan, Ernst & Young ya, biar semua ini transparan. Lalu kalau kita bicara kembali tadi ya kembali tidak mungkin juga tim nasional Indonesia sepanjang tahun mengundang ya tim sebesar Argentina. Ini sebuah kehormatan buat kita, mereka memilih Indonesia. Artinya apa? Pertandingan-pertandingan besar seperti ini kita hanya bisa lakukan setahun sekali. Ya, FIFA Matchday kita akan isi mayoritas untuk apa? Memperbaiki 100 besar, mimpikan masuk Piala Dunia. Ya tentu itu adalah apa? Bagian daripada kita membangun mental kita. Ada yang benar-benar main, sama juga membiasakan bertemu pemain-pemain besar. Ya, jangan kita ini kayak kucing kurak gitu, bertemu langsung nggak bisa main gitu. Mau kapan gitu? Kamu Thailand, Vietnam udah down, ya. Begitu disamakan pasti kalah. Enggak, kita kemarin buktiin kok. Disamakan kita balik lagi. Nah itulah mental. Ya, jadi persiapannya itu. Jadi saya mau mengulang-ulang bahwa kita ingin mempersiapkan tim nasional kita dengan baik. Kita ingin bangunkan Indonesia dari dulu. Ya.